Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asdiko. Kami dari kelompok satu ingin menjelaskan tentang lingkungan fisik dan manusia serta bentang alam geografi di muka bumi. Baik, sebelum masuk materi, apa sih menurut kalian apakah manusia bisa hidup tanpa memanfaatkan alam sekitarnya? Terus, mengapa sih seperti itu? Ayo yang bisa menjawab. Selanjutnya, ada pendahuluan. Dalam hal ini, membahas keterkaitan antara lingkungan fisik dan kehidupan manusia, serta bagaimana bentang alam itu membentuk pola kehidupan di muka bumi ini. Dalam hal ini, geografi itu mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Lingkungan terbagi menjadi dua. Apakah ada yang tahu? Apa, ayo? Iya, pertama itu ada lingkungan fisik atau alami, yang kedua ada lingkungan manusia atau buatan. Dalam hal ini tujuannya itu untuk memahami bagaimana alam dan manusia saling berinteraksi membentuk pola kehidupan dan peradaban. Manusia itu tidak dapat dipisahkan dari lingkungan karena alam menyediakan sumber daya, sedangkan manusia itu yang mengolah dan memanfaatkannya untuk kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari serta kedepannya. Seperti itu. Baik, yang pertama ada lingkungan fisik. Apa sih lingkungan fisik itu? Ya, lingkungan fisik merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam tanpa ada campur tangan manusia. Dalam hal ini, berfungsi sebagai penyedia sumber daya bagi kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, memenuhi kebutuhan, maupun hal-hal yang lainnya. Dalam hal ini, lingkungan fisik itu menentukan jenis aktivitas manusia, misalnya daerah subur untuk pertanian atau daerah laut untuk perikanan. Seperti itu. Dan itu contohnya seperti gunung, sawah, sungai, laut, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada lingkungan manusia atau buatan. Hal ini berasal dari perbuatan tangan manusia. Lingkungan itu yaitu hasil aktivitas manusia. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam hal ini, manusia itu berperan sebagai pengubah lingkungan fisik menjadi lingkungan buatan sesuai dengan kebutuhannya yang dibutuhkan saat ini. Misalnya, contoh itu kawasan industri, pabrik, pemukiman, bendungan, terus ada juga taman seperti itu, dan lain-lain. Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana lingkungan mempengaruhi kehidupan manusia? Lingkungan berperan dalam menentukan cara manusia hidup dan memenuhi kebutuhannya. Manusia memanfaatkan lingkungan melalui berbagai bentuk pengolahan sumber daya alam. Namun, jika pengolahan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan kelestarian, maka keseimbangan lingkungan akan terganggu. Untuk memahami hubungan tersebut, mari kita lihat gambar yang ada di slide. Aktivitas manusia sehari-hari, baik di rumah maupun di masyarakat, selalu melibatkan pemanfaatan lingkungan sebagai penunjang kehidupan. Makanan yang kita konsumsi setiap hari seperti padi, sayur, dan buah berasal dari kegiatan pertanian, sedangkan ikan dan daging diperoleh dari perikanan dan peternakan. Selain itu, bagaimana manusia memperoleh air bersih? Air bersih berasal dari sungai, danau, mata air, dan air tanah yang dimanfaatkan untuk minum, mandi, serta kebutuhan sehari-hari. Lalu, apa dampaknya interaksi antara lingkungan dengan manusia? Ada dampak negatif dan juga dampak positif. Dampak positifnya adalah pengelolaan sumber daya alam yang baik seperti pemanfaatan hasil pangan dan pengembangan tempat wisata dapat memberikan manfaat ekonomi. Melalui pengelolaan tersebut, pendapatan masyarakat meningkat dan lapangan kerja baru dapat tercipta. Selain itu, ada juga berkembangnya teknologi. Teknologi dikembangkan untuk mempermudah manusia dalam mengelola lingkungan dan memenuhi kebutuhan hidup secara lebih efektif dan efisien. Namun, apa yang terjadi jika interaksi tersebut tidak dilakukan secara bijak?
Akibatnya muncul kerusakan lingkungan, misalnya deforestasi, pencemaran, dan juga degradasi tanah. Ada juga bencana alam yang disebabkan oleh manusia. Contohnya ada banjir, tanah longsor, dan pemanasan global. Bisa juga menyebabkan pembangunan yang tidak merata di antara wilayah perkotaan dan juga pedesaan. Wilayah perkotaan akan semakin maju, sedangkan wilayah pedesaan akan dalam kondisi stagnan. Bentang alam geografi merupakan bentuk permukaan bumi yang terbentuk melalui proses alam maupun akibat aktivitas manusia. Bentang alam ini dapat kita lihat secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pegunungan, sungai, hingga kawasan permukiman dan industri. Bentang alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu bentang alam fisik dan bentang alam budaya. Keduanya menunjukkan adanya interaksi antara faktor alam dan manusia dalam membentuk wajah suatu wilayah. Dengan demikian, bentang alam tidak hanya mencerminkan kondisi alamiah, tetapi juga memperlihatkan bagaimana manusia memanfaatkan, mengelola, dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Bentang alam fisik adalah bentang alam yang terbentuk secara alami tanpa tercampur tangan manusia. Bentang alam ini memiliki peran penting dalam menunjang kehidupan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Beberapa contoh bentang alam fisik antara lain gunung dan pegunungan yang berfungsi sebagai sumber air, daerah wisata, serta habitat flora dan fauna. Selain itu, terdapat sungai dan danau yang dimanfaatkan untuk transportasi, irigasi, pertanian, dan perikanan. Selanjutnya, di dataran rendah banyak dimanfaatkan sebagai pusat permukiman dan kegiatan pertanian karena kondisi tanahnya yang relatif subur dan mudah dijangkau. Sementara itu, wilayah pesisir pantai berperan sebagai pusat pelabuhan, wisata, dan perdagangan. Dalam hal ini, bentang alam fisik menjadi penentu utama jenis kegiatan ekonomi suatu wilayah, karena kondisi alam sangat mempengaruhi cara manusia bertahan dan berkembang. Bentang alam budaya adalah bentang alam yang terbentuk akibat aktivitas manusia dalam memanfaatkan alam. Bentang alam ini merupakan wujud nyata interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya adalah kota yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi, dan pendidikan. Selain itu, terdapat desa yang identik dengan kegiatan pertanian, perkebunan, serta pelestarian budaya lokal. Bentuk bentang alam budaya lainnya adalah sawah yang menjadi sumber utama pangan masyarakat, serta kawasan industri yang berfungsi untuk pengelola bahan mentah menjadi bahan jadi. Dengan demikian, bentang alam budaya menunjukkan bagaimana manusia mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor. Nah, bentang alam yang ada di permukaan bumi terbentuk karena beberapa faktor utama. Faktor pertama adalah proses endogen, yaitu proses yang berasal dari dalam bumi, seperti gempa bumi, letusan gunung api, dan pergerakan lempeng tektonik. Nah, proses ini berperan besar dalam membentuk pegunungan, patahan, dan gunung api. Dan faktor yang kedua, yaitu adalah proses eksogen. Proses tersebut berasal dari luar bumi, misalnya pelapukan, erosi, sedimentasi, dan abrasi. Proses eksogen ini cenderung merusak atau mengikis permukaan bumi, tetapi juga membentuk bentang alam baru seperti dataran aluvial, delta sungai, dan pantai. Selain faktor alam, aktivitas manusia juga mempengaruhi bentang alam. Contohnya pembangunan kota, pertanian, reklamasi pantai, dan pertambangan yang dapat mengubah kondisi lingkungan secara signifikan. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai upaya. Karena banyaknya perubahan yang terjadi, ini harus diperlukan upaya menjaga keseimbangan lingkungan agar alam itu tetap lestari. Upaya tersebut antara lain
yaitu yang pertama melakukan reboisasi dan penghijauan untuk mengurangi kerusakan hutan. Yang kedua yaitu pemanfaatan energi terbarukan agar tidak bergantung pada sumber daya yang terbatas. Dan yang ketiga yaitu pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Yang selanjutnya ada juga pendidikan lingkungan. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peduli terhadap alam. Nah, kesadaran menjaga lingkungan seharusnya tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Nah, selanjutnya kita sudah belajar mengenai dari materi yang pertama sampai yang terakhir. Nah, kesimpulan yang kita bisa ambil yaitu dari semua materi ini, lingkungan fisik dan aktivitas manusia itu saling mempengaruhi satu sama lain. Bentang alam dapat terbentuk secara alami maupun akibat tercampur tangan manusia. Nah, oleh karena itu, hubungan antara manusia dan lingkungan harus dijaga dengan baik agar keberlanjutan bumi tetap terjamin. Pembangunan seharusnya juga dilakukan secara seimbang, yaitu memanfaatkan sumber daya alam tanpa mengabaikan upaya pelestarian lingkungan.